Halo Sobat Manhwa, kali ini kita akan melanjutkan cerita Raja Absurd part yang ke-40. Di part sebelumnya, Hwangsang berhasil membawa tenaga tambahan untuk membantu pembangunan kota, yaitu Misu dan Yukyong. Dan di part kali ini, Hwangsang bertemu dengan bocil FF yang berasal dari organisasi Kriter. Gara-gara hal itu, Hwangsang terlibat pertarungan dengan guru dari si bocil itu. Gimana keseruannya? Tanpa basa-basi lagi, langsung pasang headset dan kita gaskan ke ceritanya di Manhwa Period. Di awal cerita kita diperlihatkan dengan monster anjing galak yang sedang ngamuk. "Scooby-Doo ngamuk! Selamatkan diri!" teriak Malu. Scooby-Doo bersiap menyerang Malu dan yang lainnya. Dan dawas! Para petarung di tim Hwangsang langsung mengajar Scooby-Doo dari berbagai sisi. Hoki Hwangsang belum habis. Scooby-Doo langsung ngedrop berbagai macam harta karun yang cukup berharga. Malu keheranan kenapa dirinya, Misu dan Chuya jadi umpan ketika tim petarung bisa mengalahkannya dengan sangat easy. Pelatih Liu menerangkan kalau mereka bertiga perlu naik ranah supaya tidak jadi beban. "Kenapa Yukyong enggak?" tanya Malu. "Yukyong merupakan tim medis kita sekaligus adikku yang sangat berharga. Aku tidak akan menempatkannya dalam bahaya," terang pelatih Liu. Berikut strata sosial di tim Hwangsang. Eselon 1 diisi Hwangsang, pelatih Liu, Yukyong, dan Makianyi. Eselon 2 ada Xiaoyu. Dan eselon 3 atau terakhir ada Misu, Malu, dan Chuya. Xiaoyu tidak berada di eselon 1 karena tingkahnya kemarin. "Dengarkan penjelasanku dulu dong," ujar Xiaoyu dari pojokan. Singkat cerita, perburuan mencari bahan-bahan dan material pun selesai. Perburuan kali ini mendapatkan hasil yang sangat memuaskan. Karena masih banyak waktu sebelum malam, pelatih Liu menyarankan untuk melanjutkan perburuan sedikit lebih lama lagi. Hwangsang langsung melompat ke atas langit untuk melihat apakah ada monster lain di sekitar sana. Tiba-tiba, Hwangsang dibawa sama burung raksasa rasa bubblegum. "Lepaskan aku, dasar burung rasa bubblegum," ujar Hwangsang. Dari bawah, Misu dan yang lainnya berusaha mengejar Hwangsang. Tapi Hwangsang tidak terkejar. Burung rasa bubblegum membawa Hwangsang menjauh dari timnya. "Aku sudah minta baik-baik. Jangan salahkan aku kalau pantatmu terbakar," ucap Hwangsang. Dan dawar! Burung rasa bubblegum ini langsung terjun bersama Hwangsang. Akhirnya Hwangsang terjatuh di tempat yang tidak ia kenal. Sedangkan burung rasa bubblegumnya langsung mokat ketika jatuh di sana. Di dekat tempat Hwangsang sekarang terdapat bekas pertarungan yang cukup mengerikan. Hwangsang langsung turun ke bawah untuk memeriksanya. Kekuatan penghancur seperti ini, monster rank A pun akan sulit melakukannya. Pertarungan yang terjadi di sini pasti berada di level yang cukup tinggi. Lalu Hwangsang merasakan sesuatu. Dia menyuruh orang yang sedang bersembunyi di balik batu untuk keluar. Ternyata yang sedang sembunyi adalah si bocil FF yang bernama Wang Muyang. Dirinya bilang kalau sedang tersesat. Lalu Hwangsang mengingatkan si bocil FF tersebut supaya berhati-hati. Tapi si bocil FF ini berniat membunuh Hwangsang. "Yang seharusnya berhati-hati itu adalah kau," ujar si bocil FF. Dan ding! "Muataku!" teriak si bocil FF. Seperti bocil pada umumnya, si bocil FF langsung minta maaf setelah dijitak sama Hwangsang. Si bocil FF menerangkan ketika di alam liar bertemu orang asing, bunuh dia sebelum dia membunuhmu. "Masuk akal," ucap Hwangsang. Si bocil FF berterima kasih sama Hwangsang karena tidak membunuhnya.
Dengan penuh harap, si bocil FF meminta Big Brother Hwangsang untuk membawanya. Bahkan si bocil FF sampai memuji-muji Hwangsang. Hwangsang langsung senang dengan pujian yang diberikan sama si bocil FF. Apapun yang dilakukan sama Hwangsang, si bocil FF pasti akan mendukungnya. Kemudian Hwangsang yang polos akan ditikam sama si bocil FF dari belakang. "Dasar naif kau, Big Brother," ujar si bocil FF. Dan ding, Hwangsang langsung memberi pelajaran sama si bocil FF ini sampai kapok. Singkat cerita, Hwangsang membawa pulang si bocil FF ini. Sesampainya di sana, Hwangsang langsung disambut sama kelima haremnya. Si bocil FF langsung terpana dan terheran-heran karena banyak waifu di tempat ini. Si bocil FF ini langsung memperkenalkan nama dan menerangkan bahwa dia adalah adik baru Big Brother Hwangsang. "Kakak-kakak sekalian, aku akan segera masuk ke dalam kehidupan kalian," ucap si bocil FF sambil mupeng. Pelatih Liu dan yang lainnya mengabaikan si bocil FF dan pergi menemui Hwangsang. "Tak patut," ucap si bocil FF. Lalu Misu melihat ke arahnya. Si bocil FF senang karena ada satu waifu yang memperhatikannya. Terus pelatih Liu berniat mencincang si bocil FF ini. Tapi Misu bilang kalau dagingnya terlalu sedikit dan tulangnya masih lunak. "Big Brother, tolong aku!" teriak si bocil FF. "Kenapa? Aku membawamu memang untuk itu," balas Hwangsang tanpa dosa. "Nani?" ujar si bocil FF. Hwangsang tidak akan melakukannya jika si bocil FF mau memberitahu semua yang dia ketahui tentang wilayah selatan. Si bocil FF pun didudukan dan siap diinterogasi. Dan jika berbuat yang aneh-aneh, maka hari ini akan menjadi akhir baginya. "Hahaha, jangan salahkan aku jika kalian semua tewas setelah mengetahui kebenarannya," ujar si bocil FF. Tanpa basa-basi, Hwangsang menyuruh Xiaoyu untuk mencincang si bocil FF ini karena sangat menjengkelkan. Mendengar ancaman itu, si bocil FF menerangkan kalau dirinya berasal dari sebuah organisasi. Saat menjalankan misi, mereka bertemu dengan monster rank A+. Dirinya lari menyelamatkan diri dan meninggalkan gurunya melawan monster tersebut. Untung saja gurunya bisa mengalahkannya meskipun harus terluka parah. "Monster rank A+, apa dia jauh lebih kuat dari monster rank A biasa?" tanya Hwangsang. Si bocil FF kembali menerangkan bahwa monster rank A biasa berada di tingkat awal Golden Core Period, sedangkan monster rank A+ berada di tingkat lanjut Golden Core Period. Setelah pertarungan sengit tersebut, banyak murid yang mokat. Jadi gurunya tidak tahu si bocil FF ini masih hidup atau tidak. Lalu pelatih Liu menyuruh Hwangsang dan yang lainnya keluar dari ruangan ini. Pelatih Liu berniat menginterogasi si bocil FF ini sendirian. Kemudian pelatih Liu meminta si bocil FF berbalik dan melepas pakaiannya. "Lepas pakaian?" tanya si bocil FF. "Cepat buka atau kupotong-potong kau," bentak pelatih Liu. Karena lama, pelatih Liu memotong-motong pakaian si bocil FF hingga menyisakan celananya doang. "Mbak, ya mete mbak," ujar si bocil FF sambil mupeng. Dan bauak, pelatih Liu menghajarnya dengan bagian belakang chainsaw-nya. Pelatih Liu membalik si bocil FF dan melihat bagian tubuh belakangnya. Dan dugaan pelatih Liu ternyata benar. Si bocil FF berasal dari organisasi yang sama dengannya. "Apa kau juga melarikan diri dari organisasi Kriter?" tanya pelatih Liu dengan tegas. Si bocil FF yang terkejut memohon supaya tidak dibunuh, apalagi dibawa kembali ke organisasi tersebut. Tiba-tiba Xiaoyu masuk, dan dia melihat pelatih Liu seperti ingin melakukan tindakan mesum ke si bocil FF ini. Setelah itu, pelatih Liu mengatakan bahwa dirinya mengetahui identitas asli si bocil FF ini.
Dia melarikan diri dari sebuah organisasi yang bernama Critter. Pelatih Liu yakin kalau organisasi Critter pasti sedang bergerak di sekitar sini. Di sisi si bocil FF, dia masih rewel meminta pelatih Liu untuk tidak membawanya kembali ke organisasi. Pelatih Liu menerangkan bahwa organisasi Critter ini sangat berbahaya. Lebih baik jangan menjelajahi wilayah selatan terlebih dahulu. Pelatih Liu menegaskan kalau organisasi Critter sangat kuat. Karena rewel dan banyak bacot, si bocil FF pun disimpan ke ruang penyimpanan sama Huang Shang. Pelatih Liu mulai melanjutkan lagi penjelasannya. Pelatih Liu akhirnya mengaku bahwa dirinya juga berasal dari organisasi Critter tersebut. Tubuh utama organisasi ini adalah sebuah pusat penelitian yang melakukan eksperimen brutal terhadap anggotanya. Di sana hanya ada ingatan kelam. Tempat itu sudah mirip seperti neraka. Jeritan kesakitan selalu terdengar dari tempat penelitian tersebut. Semua orang di sana dipaksa berlatih setiap saat yang membuat mereka hampir putus asa. Di sana, organisasi juga memiliki sebuah alat pengukur yang bisa mengukur perkembangan kekuatan spiritual para anggotanya. Di tempat itu juga, para anggota disuntikan obat yang tidak diketahui yang efeknya bisa merangsang pertumbuhan kekuatan spiritual mereka. Mereka yang memiliki nilai perkembangan di bawah 90% akan diseret ke ruang penyiksaan dan disiksa di sana. Walaupun tersakiti, para anggota tidak punya kesempatan untuk melawan. Pelatih Liu menambahi bahwa para petinggi organisasi Critter ini masih belum diketahui. Tapi para instruktur di pusat penelitian di sana berada di ranah Golden Core Period semua. Pelatih Liu belum pernah menceritakan ini ke Komandan Suyi. Tapi ia ceritakan ini semua demi kebaikan Huang Shang. Pelatih Liu menegaskan untuk jangan terlibat dengan organisasi Critter ini. Tiba-tiba ada telepon masuk dari Jin Chen. Jin Chen mendapat informasi terbaru dari Guoba. Sebuah wilayah di area C yang tidak terjangkau sangat berbahaya. Hal ini bisa diketahui karena Guoba memasang GPS ke beberapa monster rank A. Para monster rank A itu diketahui telah meningkat ke level rank A+. Dan mereka semua mokat secara tiba-tiba dan dengan cara yang aneh. Jin Chen meyakini kalau ini adalah ulah dari sebuah kelompok yang sangat berbahaya. Jika mereka melihat simbol ini, jangan pernah berurusan dengan mereka. Loh, bukankah itu simbol organisasi Critter? Ujar malu yang membuat Jin Chen cukup terkejut. Pelatih Liu menambahi bahwa Huang Shang membawa bocil FF yang melarikan diri dari organisasi tersebut. Nani? Ujar Jin Chen. Lalu Jin Chen menyuruh Huang Shang untuk melepaskan bocil itu dan segera pergi dari tempat itu. Belum sempat menjawab, pelatih Liu meminta Huang Shang untuk tidak melawan mereka. Tapi dari awal, Huang Shang memang tidak berniat melawan mereka. Pelatih Liu bersyukur mendengar itu. Aku tidak mau melawan mereka. Aku mau bergabung dengan mereka, ucap Huang Shang tanpa dosa. Dengan polos, dia bertanya ke Jin Chen bagaimana caranya bergabung dengan organisasi Critter. Kemudian pelatih Liu bercerita bagaimana sulitnya dia melarikan diri dari tempat itu. Jin Chen langsung terkejut karena pelatih Liu juga lari dari organisasi tersebut. Tunggu dulu, jangan bilang kalau kau juga berasal dari sana, tanya pelatih Liu ke Jin Chen. Lalu Huang Shang ngomong, kalau kalian berdua juga anggotanya, tolong biarkan aku bergabung juga dong. Kacau balau, ujar mereka bertiga. Karena tidak mendapat info gabung dari pelatih Liu dan Jin Chen, Huang Shang berencana menanyai si bocil FF, tapi dilarang sama pelatih Liu. Kemudian panel berpindah ke ruang penyimpanan Huang Shang. Si bocil FF meminta maaf sama Simbao Rekso atau penguasa yang ada di sana alias Huli. Huli meminta si bocil FF untuk bilang ke Huang Shang supaya melakukan hal-hal besar di luar sana.
Soalnya di dalam sini sangat membosankan. Situasi di tempat Huangsang ternyata jauh lebih berbahaya. Oleh karena itu, Jinchen, Man Yu, dan Xiao Jun datang untuk membantu. Lalu pelatih Liu berkata kalau dirinya tidak perlu bantuan apapun. Terus Jinchen menerangkan kalau dirinya juga berasal dari organisasi Kriter. Dirinya berhasil kabur dari sana karena sebuah kecelakaan. Seperti yang sudah dijelaskan, jika perkembangan para anggota di bawah 90%, mereka akan diseret ke neraka. Nilai terakhir Jinchen di sana adalah 98%. Di sana angka itu berada di level super jenius. Ditambah Jinchen adalah sosok yang sangat lembut dan rendah hati, membuatnya menjadi makhluk yang sangat mengerikan. Kecelakaan yang membuat Jinchen bisa keluar dari pusat penelitian iblis tersebut adalah karena serangan monster rank S. Saat itu organisasi mengerahkan hampir semua kekuatan tempurnya. Setidaknya ada puluhan orang ahli Golden Core Period di sana. Malu, Man Yu, dan Xiao Jun tidak pernah menyangka kalau ada puluhan orang yang setara dengan SDY di organisasi Kriter ini. Jinchen mengiyakannya. Karena organisasi ini sangat kuat, akan lebih baik jika mereka semua tidak berurusan dengannya. Huangsang merasa kalau organisasi Kriter tidak sekuat itu. Soalnya pelatih Liu dan Jinchen bisa kabur dari sana. Jinchen menerangkan kalau mereka semua bisa kabur karena ada serangan monster rank S. Tanpa ada serangan monster rank S, mustahil mereka semua bisa melarikan diri dari tempat itu. Dan tidak hanya itu, saat itu Jinchen dibantu sama robot biksu untuk melarikan diri dari pusat penelitian tersebut. Robot biksu menyuruh semuanya untuk menaiki cakar monster ini. Melihat monster yang sangat mengerikan ini, mereka agak ragu untuk menaikinya. Dibandingkan monster itu, pusat penelitian ini jauh lebih mengerikan, bentak robot biksu. Mau nggak mau, mereka menaiki kaki monster itu. Dan oleh sebab itu, mereka semua berhasil melarikan diri dari organisasi Kriter ini. Selama melarikan diri, robot biksu selalu memegang Jinchen dan tidak pernah melepaskannya. Bagi Jinchen, robot biksu ini adalah penyelamatnya. Setelah terbang begitu lama, monster itu menjatuhkan mereka semua. Gara-gara itu, semua yang melarikan diri jadi hilang kontak. Terus selama berminggu-minggu, Jinchen selalu berkelana di tempat-tempat yang tidak ia ketahui. Dan setelah itu, Jinchen bertemu dengan pelatih Yunfeng yang sedang menjalankan misi. Lalu Jinchen dibawa ke camp pelatihan Greenset. Di sana dia belajar banyak hal sambil mencari kesempatan untuk pulang ke kampung halamannya. Belum mendapat kesempatan itu, Ma Qianyi yang masih menjabat sebagai komandan batalion mengirim Jinchen keluar kota. Selama perjalanan ke area Serigala, orang yang ditugaskan mengantar Jinchen mokat dibunuh begal. Dan ketika Jinchen berkata mau pergi ke markas resimen Qian, begal tersebut jadi ramah dan menceritakan banyak hal ke Jinchen. Dari semua informasi tersebut, Jinchen jadi tahu kalau STY alias Sentu Yikuan adalah sosok ketua yang sangat bisa dipercaya. Dan itu adalah pengalaman Jinchen ketika melarikan diri dari organisasi Kriter sampai bisa bergabung dengan resimen Qian. Jujur Li, pelatih Liu juga kabur akibat insiden tersebut. Dan dialah robot biksu yang menyelamatkan Jinchen waktu itu. Pelatih Liu heran bisa-bisanya Jinchen tidak mengenali penyelamat hidupnya. Jinchen pun minta maaf karena tidak mengenali pelatih Liu. Semua itu karena penampilannya beda jauh dari yang dulu. Kalian berdua mengenal organisasi itu dengan baik. Ayo bawa aku ke sana, ucap Huangsang dengan polos. Kemudian panel berpindah ke tempat bekas pertempuran level tinggi terjadi. Orang ini bernama Gao dan Yuan. Dirinya berada di ranah Golden Core Period yang tingkatannya masih belum diketahui. Dia memutar dadu untuk melihat nasibnya. Dan yang keluar adalah dadu angka 4. Itu artinya bencana dan kesempatan akan datang di saat yang bersamaan. Dengan ini,
dan Yuan pun memutuskan untuk pergi. Singkat cerita, waktu berburu, tim Huangsang dikejar sama monster rank A. Malu meminta Huangsang untuk melawan monster itu. Soalnya Huangsang bisa meningkatkan kekuatan spiritualnya hingga berada di puncak cardiac period. Waktu itu Huangsang menggunakan Ignite Soul di combo dengan Heaven Spirit. Itu hanya meningkatkan kekuatan spiritual untuk sementara. Setelah menggunakan itu, efek sampingnya cukup serius. Gara-gara hal itu, sekarang Huangsang belum bisa menggunakannya lagi. Lalu monster rank A mulai mengeluarkan serangan jarak jauhnya. Dan dawar. Serangan laser ini menghancurkan pepohonan dan hutan yang ada di sana. Huangsang heran kenapa Jin Chen belum datang juga. Pelatih Liu mengatakan kalau Jin Chen akan datang 10 menit lagi. Dan mereka harus berjuang sampai Jin Chen datang. Tiba-tiba monster rank A ini berhasil menemukan keberadaan mereka. Lalu ada monster ular rasa jeruk yang menggigit monster rank A ini. Monster ular rasa jeruk ini langsung melilit dan memangsa monster rank A ini. Mak cerewot. Monster rank A langsung jadi santapan ular rasa jeruk ini. Pelatih Liu menyuruh mereka semua memanfaatkan kesempatan ini untuk kabur. Tiba-tiba, monster ular rasa jeruk ini melihat ke arah tim Huangsang dengan aura membunuh yang sangat kuat. Saking paniknya, mereka sampai tidak bisa bergerak. Monster ular rasa jeruk bersiap memangsa mereka semua. Dan dawas! Seseorang muncul dan langsung mengalahkan ular rasa jeruk ini hanya dengan sekali serang. Dan seperti inilah dampak gelombang dari serangan orang tersebut. Orang yang mengalahkan ular rasa jeruk tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah Gao dan Yuan. Siapa kalian? Ini bukanlah tempat yang bisa kalian datangi, ujar dan Yuan. Dari kejauhan, pelatih Liu menyadari sesuatu. Dia melihat simbol organisasi Kriter di leher Gao dan Yuan. Pelatih Liu yakin kalau pria yang ada di depannya ini merupakan instruktur atau guru dari organisasi Kriter. Kalau Huangsang sampai tahu jika pria ini adalah instruktur organisasi Kriter, dia pasti minta bergabung padanya. Lalu pelatih Liu mengatakan kalau tim mereka ini berasal dari zona C dan mereka kemari hanya untuk mencari material. Dan Yuan menyuruh mereka semua untuk segera kembali. Soalnya di area ini banyak monster rank A plus-nya. Tiba-tiba Jin Chen datang menanyakan keadaan mereka semua dan bertanya di mana monster rank A-nya. Pelatih Liu berkata kalau monster rank A-nya sudah mokat. Orang yang ada di sanalah yang sudah mengalahkannya. Terus pelatih Liu memberi Jin Chen sebuah kode. Dari tempatnya, Jin Chen menyadari simbol organisasi Kriter di leher pria tersebut. Sontak Jin Chen langsung panik setelah melihat simbol organisasi Kriter. Ada apa? Kenapa kalian terlihat ketakutan seperti itu? Tanya dan Yuan. Pelatih Liu menerangkan bahwa kelompok mereka baru pertama kali ini bertemu dengan monster rank A+. Makanya bisa ketakutan seperti ini. Dirimu tidak akan menyakiti kami kan? Tanya Jin Chen. Sebenarnya Gao dan Yuan sedang mencari seorang bocil. Dan dirinya tidak akan menyakiti orang yang lemah karena itu bisa melukai harga dirinya. Lalu Gao dan Yuan menyarankan mereka semua untuk segera kembali. Jika organisasinya sampai tahu, pihak organisasi akan menangkap kelompok Huangsang. Sebelum pergi, dengan polosnya Huangsang menempel poster bocil hilang di sebuah pohon. Itu kan Wang Muyang. Kenapa kalian bisa tahu Wang Muyang? Teriak Gao dan Yuan. Nani? Apa yang kau lakukan, Huangsang? Ujar Jin Chen dan pelatih Liu. Gara-gara itu, Gao dan Yuan ingin menginterogasi mereka semua. Dan Yuan dengan tegas bertanya di mana Wang Muyang sekarang berada. Pelatih Liu bertanya kenapa Huangsang memasang poster hilang yang berisi bocil FF itu. Karena tahu dan Yuan kenal dengan si bocil FF, Huangsang berniat bertukar informasi dengannya.
Namun Dan Yuan justru mengeluarkan aura membunuh yang begitu kuat ke arah Huang Shang. Dia menegaskan bahwa siapapun yang berani melawan organisasi tidak akan punya kesempatan untuk hidup. Mereka berempat terkejut karena Dan Yuan bergerak dengan sangat cepat. Huang Shang dengan santuy menenangkan Dan Yuan. Dan Yuan tidak boleh membunuhnya karena Huang Shang punya petunjuk yang diperlukan. Lagian Huang Shang cuma tahu sedikit tentang organisasi Kriter. Bocah brengsek, cuman melihat wajahnya saja membuatku ingin membunuhnya, batin Dan Yuan. Dirinya tidak perlu informasi dari Huang Shang, soalnya dia punya radar yang bisa mendeteksi keberadaan anggota organisasi. Dan dari radar tersebut, dirinya menemukan 2 anggota organisasi yang lain. Kurang ajar, jadi kalian berdua ini anggota organisasi, ujar Dan Yuan. Huang Shang pun kembali menenangkan Dan Yuan. Dengan polos Huang Shang meminta Dan Yuan supaya tidak menyentuh pelatih Liu dan Jin Chen. Hal ini membuat Dan Yuan cukup marah. Skill Saver Power Depression pun Dan Yuan lesatkan, namun mampu dihindari sama Huang Shang dengan skill Sonic Flash. Huang Shang meminta pelatih Liu dan Jin Chen untuk tidak ikut campur. Huang Shang ingin mencoba melawannya. Dan celing, Huang Shang menyimpan pelatih Liu dan Jin Chen di ruang penyimpanan miliknya. Pertarungan antara mereka berdua pun akan segera dimulai. Jika kau menang, maka akan kuberitahu informasi mengenai bocil itu, tantang Huang Shang. Jika aku menang, berikan uangmu yang bersama kedua gadis itu, ucap Dan Yuan. Huang Shang tidak menjawabnya dan terus menatap serius ke arah Dan Yuan. Di sisi Dan Yuan, dirinya bersiap mengeluarkan kuda-kudanya. Tiba-tiba, Dan Yuan berpindah ke belakang Huang Shang menggunakan skill Continuous Intent. Dan dawas! Huang Shang menerima serangan skill Piercing Rapid Fist. Saat menerima serangan kedua, Huang Shang berteleport dengan skill Sonic Flash. Dan Yuan sudah mulai bosan dengan trik ini. Tiba-tiba, 3 bunsin Huang Shang yang mirip dengannya muncul di hadapan Dan Yuan. "Nani?" ujarnya. Dan ding! Huang Shang mengeluarkan kuda-kuda yang cukup familiar bagi Dan Yuan. Dan dawas! Piercing Rapid Fist menghantam Dan Yuan dengan sangat telak. Dan Yuan penasaran bagaimana bisa Huang Shang meniru skill miliknya padahal ranah Huang Shang lebih rendah darinya. Tapi karena perbedaan ranah yang cukup tinggi, serangan Huang Shang tidak bisa melukai Dan Yuan. Lalu Dan Yuan memberikan pukulan kuat ke arah Huang Shang. Dirinya memberitahu Huang Shang bahwa 10 hari lagi usianya akan menginjak 25 tahun. Sistem pun diaktifkan. Dan Yuan mengkonsumsi sepertiga poin pengejaran untuk meningkatkan kekuatan serangannya. 25 tahun tanpa istri, apa paman itu gay? Ucap Huang Shang tanpa dosa. Lalu Huang Shang memberi simbol M di kepala Dan Yuan yang bisa diartikan sebagai jomblo. "Brengsek, akan kubunuh kau bocah," ujar Dan Yuan. Dan Yuan pun mengeluarkan kuda-kuda yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Pursuit Rapid Fist Dan Yuan keluarkan. Dirinya mengklaim meskipun menggunakan teleportasi, skill ini akan terus mengejar Huang Shang sampai ke ujung dunia. Dan celing! Huang Shang memanggil si Raja Zombie alias Huli. Di sisi Dan Yuan, dirinya bersiap menghantam Huli dan Huang Shang sekuat tenaga. "Nani, tolong aku!" teriak Huli. Dan sayang sekali, chapter pun berakhir sampai di sini. Dan terima kasih buat kalian yang selalu hadir dan komen di setiap video admin. Terus dukung channel ini dengan cara like, comment, subscribe. Dan jangan lupa kultivasikan loncengnya juga. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.